Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Habibi dengan NIM 21042177. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau memberitahukan bagaimana cara menggunakan SPSS uji regresi pada variabel intervening beserta interpretasi lengkap atau Baik, untuk yang pertama kita dapat menentukan bentuk hipotesis. Bentuk hipotesisnya itu terdiri dari yang pertama pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, yang kedua pengaruh X1, X2 dan Y terhadap Z, dan yang ketiga pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Selanjutnya kita dapat meletakkan X1, X2, Y dan Z di tiap-tiap nama dalam 4 tabel. Kemudian kita memberi label terhadap X1 yaitu gaya kepemimpinan, X2 komparasi, dan Y kinerja. Selanjutnya ada Z kepuasan. Selanjutnya kita mendapatkan 150 data dan kita gunakan linear regression untuk mencari untuk meletakkan independennya dari X1 gaya kepemimpinan dan X2 kompensasi. Selanjutnya kita masukkan dependen yaitu Y sebagai kinerja. Selanjutnya kita tekan OK sehingga mendapatkan regresi seperti gambar berikut. Kemudian menghitung koefisien jalurnya. Koefisien jalur model pertama yaitu yang pertama mengacu pada output regresi model 1. Pada bagian tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari kedua variabel yaitu X1 sama dengan 0,000 dan X2 juga sama dengan 0,000 sehingga lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1 yakni variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian yang kedua besarnya nilai R atau R square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,407. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 40,7%, sementara sisanya 59,3% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Sementara itu untuk nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sehingga akar dari 1 kurang 0,407 sama dengan 0,770. Kemudian kita mencari bentuk hipotesis yang kedua. Independennya gaya kepemimpinan X1, komparasi X2 dan kinerjanya Y. Selanjutnya kita masukkan ke dependen kepuasannya yaitu Z. Selanjutnya kita tekan OK sehingga mendapatkan regresi. Kemudian menghitung koefisien jalur yang kedua. Berdasarkan output regresi model 2 pada bagian tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari ketiga variabel yaitu X1 0,026 dan X2 0,043 dan Y-nya 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga hasil ini memberi kesimpulan bahwa regresi model 2 yakni variabel X1, X2 dan Y berpengaruh signifikan terhadap Z. Dan yang kedua besarnya nilai square terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,645, sehingga mendapatkan hasil sementara untuk nilai E2 nya yaitu akar dalam kurung 1 kurang 0,645 sama dengan 0,596, sehingga dapat kita tentukan bentuk hipotesis yang pertama dan yang kedua dapat diterima. Selanjutnya tahap uji coba hipotesis dan pembuatan kesimpulan seperti gambar berikut. Yang pertama analisis pengaruh X1 terhadap Y, yang kedua analisis pengaruh X2 terhadap Y, analisis pengaruh X1 terhadap Z, dan analisis pengaruh X2 terhadap Z, dan yang kelima analisis Y terhadap Z. Kemudian untuk mencari bentuk hipotesis yang ketiga yaitu pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z, dapat kita lihat dari analisis yang ke-6 dan yang ke-7.
Dari analisis yang keenam menjelaskan bahwa hasil yang menunjukkan bahwa secara tidak langsung X1 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Dan yang analisis bagian ketujuh, hasil yang menunjukkan bahwa secara tidak langsung X2 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z. Jadi secara otomatis pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z dapat diterima. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.